Katanya Pak Barna kan sudah lama meninggal, ya nggak? Iya. Kabarnya selama ini ada Allah dalam tubuhnya. Maksudnya? Iya, ada Allah. Astagfirullahaladzim. Ma, Bapak sebaiknya tidak usah dimandikan saja ya. Baik kalau itu kemauan kalian. Marni sebagai anaknya dan Pak Barus sebagai menantunya. Bagaimana Pak Barus? Langsung dikafanin saja Pak Husin. Daripada nanti dimandikan, malah menimbulkan bau busuk. Assalamualaikum. Pak Haji, kenapa Bapak saya kelihatan seperti bangkai? Kenapa, Pak? Ada hadis yang mengatakan ada orang-orang yang kelihatannya masih hidup. Sebetulnya dia sudah lama mati hatinya dan mati akalnya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Begitu rohnya dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasadnya sebetulnya sudah lama membusuk. Sabar, Mak. Jadi sebenarnya Pak Barani sudah lama meninggal. Yang selama ini menempati tubuhnya bukanlah rohnya. Oleh sebab itu dia bertingkah laku aneh. Sekarang kita kuburkan jasad Pak Barna dengan layak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah bagi tiga angkanya dan diberikan kekuatan. Amin. Sekarang kita kafani jenazahnya. Iya. Kayak pakai tikus ya. Ayo. Ayo, kita pergi aja deh. Ayo. Mari kita berdoa untuk almarhum Barna bin Suhaib. Allahumma firlahu warhamhu
wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ngapain tuh orang? Orang gila kali ya? Kalau bukan orang gila, kenapa sih dia ngejar-ngejar tikus? Lihat. Tikusnya ditangkap. Iya, dasar kurang kerjaan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih di zaman modern seperti ini masih ada orang yang makan tikus? Guru, apa perlu saya menyusul Kang Bandi? Jangan. Sebentar lagi dia juga datang. Tapi Guru, kami sudah menunggu lebih dari 2 jam. Kami takut kalau terjadi apa-apa dengan Kang Bandi. Dia sudah dekat. Aku Subarna sudah bisa merasakan getarannya dari sini. Saya sudah mendapatkan guru. Kamu sudah mendapatkan tikus yang aku inginkan. Berarti itu sudah memenuhi syarat. Ayo habiskan daging tikus mentah itu, supaya ilmu kamu kian sempurna. Dengar kalian semua. Mulai saat ini, Bandi adalah pemimpin kalian. Dan kalian semua harus tunduk dan patuh kepadanya. Paham kalian? Paham, Guru. Selamat, Guru. Kamu sudah menghabiskan daging tikus mentah itu. Tapi tinggal satu syarat lagi. Apa guru? Dalam ilmu hitam, punya kekebalan saja belum cukup dikatakan dicaya. Bandi, kamu harus memakan anggota tubuh mayat perawan. Tapi guru, dengan kekebalan ini nih, saya bisa melakukan apa saja. Saya bisa merampok. Jangan membantah. Apa yang aku katakan jangan dibangkang. Mengerti? Mengerti guru. Mulai sekarang, saya akan selalu mentaati peraturan guru.
Iya. Bon. Tadi saya kesian sama Pak Hasim. Kamu teh ngelayan teh? Ya ngelawat dong. Aduh, kamu sih. Tadi istrinya Pak Hasim teh sampai nangis-nangis. Ngelihat jenazahnya diajankeun si Minah teh. Kesian ya. Padahal teh si Minah gadis baik, rajin ibadah. Malah cantik lagi. Bon, kalau kita teh bicara masalah aja, itu susah ditebak. Mau baik ke, mau jahat, apalagi yang masih perawan. Kalau ajal sudah datang, siapa yang bisa menghindar siapa? Tapi Bon, yang lebih kesian tadi ada si Amin, tunangannya si Mina. Aduh, Bon. Kata si Amin datang tuh? Ya datang atuh. Justru yang ngajarin si Mina teh si Amin. Masya Allah, Bon. Kalau inget tadi teh, kunaon? Tadi kan si Amin ngajarin si Mina teh sampai nangis-nangis. Semua yang ngedenger teh sampai terenyuh. Saya saja nggak kuat ngedengernya. Jangankan si Amin, saya aja bisa stres berat punya tunangan secantik si Mina. Belum nikah, masih perawan, udah meninggal. Sekak, tamat. Jadi benar, ini rumahnya? Betul, Kang. Saya sudah 3 hari mengintai rumah ini. Ada berapa orang satpamnya? Satpamnya ada 3 orang. Tapi yang 2, kalau malam tidak ada di tempat. Kemana? Aduh, kalau kemananya saya kurang jelas, Kang. Tapi yang pasti, setiap malam 2 orang satpam itu tidak akan ada di tempat. Mi, lihat nih Mi. Buat siapa ini, Papi? Buat Mami. Buat Mami? Lihat nih, ada lagi. Ada lagi? Terus buat apa Mas batangan ini, Pi? Buat hadiah ulang tahun perkawinan kita, Mi. Aduh, Papi, Ada makasih satu ya, lagi, Pi. Mi. Lihat, Mi. Wow. Aduh, Papi bagus banget. Makasih ya, Pi. Papi, makasih ya, Pi. Papi, thank you ya. Terus, Papi minta hadiah apa dari Mami? Kalian akan menjadi kelompok yang paling ditakuti. Jangankan orang biasa, polisi saja tidak akan sanggup menangkap kalian. Kecuali Barna. Mulai besok, kalian sudah bisa merampok apa saja yang kalian mau. Tapi Guru, ada apa lagi, Bandi? saya belum menguji kekuatan saya. Baik, kalau itu yang kamu mau.
lihat? Kamu memang muridku yang paling hebat, Bandi. Kamu belum puas. Kamu belum bisa membuktikannya sendiri. Perhatikan. Kembalilah ke jasadmu. Jangan, Pak! Jangan! Jangan! Berisik! Jangan bunuh saya! Ambil semuanya! Halo! Bodoh kamu! Apa kamu? Jangan, Pak! Jangan, tembak saya loh. Ayo semuanya! Ayo ambil semuanya! Iya, lu ambil itu ambil. Bos, lihat bos. Kami menemukannya di dalam kamar. Jangan! Jangan, Pak! Lihat bos, kita kaya bos. Kita bisa pensiun pakai ini. Jangan ambil perhiasan. Itu hadiah dari suami saya, Pak. Hadiah perkawinan saya, Pak. Jangan, Pak. Hadiah perkawinan, ha? Ayo, ayo semuanya, ayo. Sebelum sang kami lain balik, ayo cepet. Angkat tangan. Lu mau apa, ha? Lu mau tembak gue? Ayo, tembak gue. Ayo, tembak gue. Tembak. Ayo. Tembak gua lagi, tembak! Hah? Tembak gua lagi! Orang apa setan? Lu mau tau jawabannya? Hah?
Jadi benar Bapak tahu kalau Pak Barna itu adalah gurunya kelompok 10? Benar, Pak. Bahkan beberapa hari ini, kelompok 10 sering berkumpul di rumahnya Pak Barna, Pak. Kelompok 10 ini memang sudah sering melakukan perampokan. Dan setiap kali merampok, dia selalu meninggalkan jejak berupa coretan K10. Makanya saya sendiri juga heran. Mereka merampok, tapi kok meninggalkan jejak? Biasanya, mana ada perampok yang mau keberadaannya diketahui? Kedengaran seperti mencari sensasi. Jadi di sini markas guru dari kelompok 10. Betul, Dan. Dan rumah itu adalah rumah Pak Barna. Dukun sakti yang konon milik mereka. Betul, Dan. Menurut laporan yang kita terima dari Pak Satra memang begitu. Seperti mereka sedang pesta. Semua siap? Siap, Dan. Rumah ini kosong. Aneh. Rumah ini sudah dikepung. Nggak mungkin mereka bisa kabur. Kemana mereka pergi? Kalian semua mendengarkan suara tadi. Siap, Dan. Kalian sudah pergi semua. Sudah, Komandan. Rumah ini benar-benar kosong. Bahkan kami tidak menemukan bukti hasil dari rampokan mereka. Laporan! Kami sudah kepung dan periksa semua tempat yang ada di luar. Sama sekali tidak ada yang lewat. Bahkan yang keluar dari tempat ini. Sepertinya kita harus menanyakan kembali ke Pak Satra. Ayo ikut. Siap, siap. Hebat, Guru. Mereka tidak tahu kalau dari tadi kita berada di sini. Saya berani bersumpah, Pak. Kalau saya tadi melihat mereka pesta mabuk-mabukan di rumah Pak Barna itu. Tapi nyatanya rumah itu kosong, Pak Satra. Tapi kata anak buah Bapak tadi, dia juga mendengar suara pesta di rumah itu. Saya juga mendengar. Tapi saya sempat berpikir, kalau itu hanya halusinasi saja. Bukan hanya Bapak sendiri kan yang mendengar suara itu? Entahlah. Saya sendiri juga bingung. Kok mereka bisa menghilang ya? Mereka seperti hantu. Kita hanya bisa mendengar tanpa bisa melihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sekali pulang belanjanya. Iya ya, abis orang-orang di pasar ngomongin kalau ayah ngelaporin Pak Bandar ke kantor polisi. Mereka bilang apa? Mereka pasti bilang kalau ayah nyari mati dengan melaporkan Pak Barna ke polisi. Begitu? Dasar orang kampung penakut. Coba kamu pikir, kalau kita semua bersatu, Pak Barna pasti tidak berani macam-macam sama kita. Lagi pula, kita harus menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kebenaran. Tapi ya, Mona takut. Mona, kamu takut apa? Takut kalau terjadi apa-apa dengan ayah. Dengar ya, ayah tidak takut sama mereka. Yang ayah takutkan itu hanya satu, yaitu Allah. Bukankah kita tidak boleh menyekutukan Allah? Rupanya ada yang tidak senang dengan kehadiran kita di kampung ini. Siapa, Guru? Biar saya yang akan menghadapinya. Tenang. Meski kita sudah berada di atas angin, tapi kita harus tetap waspada. Tapi Guru,
Saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau dia melaporkan ini ke polisi. Betul, Guru. Tapi, apakah Guru tahu siapa yang melaporkan kita? Goblok! Kalau aku belum tahu, mana mungkin aku mengumpulkan kalian di sini? Lalu, apa rencana Guru selanjutnya? Kalian semua harus meninggalkan kampung ini untuk meninggalkan jejak. Tapi sebelum itu, kalian harus membalaskan dendam Guru dulu. Assalamualaikum Pak Satra. Assalamualaikum. Gawat Pak Satra, gawat. Waalaikumsalam. Ada apa? Mona Pak Satra, Mona. Mona kenapa? Lihat sendiri Pak. Kenapa dengan putri saya? Tolong bicara dengan jelas. Lihat sendiri Pak, ya Pak. Ya Allah. Ini ada apa ini? Lihat sendiri Pak, ya Pak. Bentar dong, pelan-pelan. Kamu tuh ada apa sih? Jawab. Iya, pelan-pelan dong. Kalian pada nonton apaan sih? Ada apa? Bola! Apa yang telah terjadi, nak? Kenapa bisa begini, nak? Oh, nak. Oh, nak. Lepaskan aku. Oh, nak. Lepaskan aku. Kepala, manusia kepala, manusia jalan. Kubunuh kau, kubunuh kau. Ada apa, Satra? Mau menantang aku? Bara, kau telah membunuh anak saya biadab. Sekarang kubunuh kau. Kamu mau menantangku? Jangan. Biar gurumu yang menghadapinya. Kamu mau bunuh aku? Kubunuh kau.
laporkan saya ke polisi. Nasib kalian akan sama seperti Sastra. Guru, apa perlu kita bantai mereka semua? Jangan! Biarkan mereka mengurus mayat Sastra. Ayo, angkat! Cepat! Ayo, angkat! Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, supaya mereka berdua bisa mendapatkan tempat yang layak di sisimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz. Ya. Ada apa anak muda? Kapan keadilan itu akan muncul, Pak Ustadz? Mengapa Allah membiarkan orang-orang tak bersalah seperti Pak Satra, si Mona menjadi korban? Lalu mengapa Allah membiarkan orang seperti Pak Barna bebas berbuat jahat dan semena-mena? Apakah Allah tidak mau ikut campur untuk membela orang-orang yang benar? Sabar anak muda. Allah pasti punya rencana lain dalam hal ini. Percayalah, Allah itu maha adil. Insya Allah, pada suatu saat nanti, Allah pasti akan mendatangkan keadilan itu dengan caranya sendiri. Hanya Allah yang maha mengetahui. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilmu yang aku berikan pada kalian itu sudah cukup. Kalian harus mengembangkan ilmu yang aku berikan agar lebih sempurna. Dan mulai sekarang, kalian semua harus pergi. Tapi guru mau kemana? Itu tidak penting, Bani. Yang terpenting, bagaimana kalian semua mengamalkan ilmu yang aku berikan. Kalian harus membuka markas-markas baru di daerah lain. Dan kalau itu berhasil, gurumu ini akan bahagia. Tenang! Tenang! Mundur kalian! Aku tidak apa-apa. Cuma petir. Badanku sudah aku isi dengan ilmu kebal yang tingkat tinggi. Cuma petir. Ayo kalian pergi. Pergilah. Aku. Tunggu sebentar. Makanya jadi orang tuh jangan banyak dosa. Masih untung ada anak yang mengurusin. Coba kalau nggak ada, siapa yang mengurusin dia? Udah penyakitan, susah mati lagi. Cepat! Aku lapar! Tunggu sebentar. Masa barang amat sih?
Ini Pak makanannya, tapi masih panas. Ini saya sopin. Aduh, masih panas begini. Bapak sih nggak sabaran. Saya taruh dulu ya biar dingin. Sekalian saya ambil minum dulu. Tadi kan buru-buru. Ya Pak ya. Ya Allah. Daripada bapakku menyesalkan terus begini, lebih baik engkau ambil saja nyawa bapakku. Bu, sini Bu. Suara apa ya Bu? Sepertinya suara Marni kok teriak-teriak ya Bu. Ini pasti ada apa-apa, Pak. Kita lihat. Ini kedengarannya. Ada yang tidak beres, Pak. Ayo cepat ya. Ada apa, Mar? Ada apa? Bapak itu. Kenapa Bapak makan seperti binatang begitu? Bapak sudah setahun sakit-sakitan malah seperti ini. Sabar, Ma. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Masya Allah. Ada apa, Nak? Ada apa? Kenapa Nak? Ya Allah. Kenapa Nak? Ada apa? Ada apa sayang? Enggak apa-apa ya sayangnya. Udah apa kan? Masya Allah. Suara apa itu, Bu? Itu loh, Nak Husen. Suaranya Pak Barna. Bapaknya Marni. Kok kedengarannya aneh ya? Memangnya sakit apa Pak Barna itu? Bukan ingin mencampuri urusan kalian, tapi kalau bisa, saya ingin membantu. Saya juga nggak tahu dia itu sakitnya apa. Tapi sampai sekarang, dia itu sakitnya tambah parah. Kayaknya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kesian Marni. Dia itu anak satu-satunya yang selalu merawat bapaknya. Dan sekarang, dia kepengen bapaknya itu cepat-cepat meninggal. Subhanallah. Dosa apa yang orang itu lakukan sampai anaknya sendiri ingin bapaknya meninggal? Begini loh Nak Husen. Pak Barna itu dulunya orang sakti. Dia punya kekuatan di tangannya. Kalau dia sedang marah, orang sekali pukul saja akan jatuh, mati. Nauzubillahi min zalik. Apakah orang tersebut sudah pernah dicoba dibawa ke orang pintar? Memangnya Nak Husen kenal sama orang pintar itu? Ada di kampung saya. Namanya Haji Harun. Bapak saya susah meninggalnya, Pak Haji. Kalau boleh saya tahu, awal-awal sakitnya gimana? Dulu bapak saya itu hebat sekali, Pak Haji. Bahkan banyak orang yang takut sama dia. Tapi suatu malam
Dia menjerit keras sekali. Sampai besokannya dia tidak bisa apa-apa. Seperti orang lumpuh saja. Sudah, lebih baik kau ceritakan saja semuanya. Itu lebih baik. Paling tidak saya bisa tahu apa yang menyebabkan bapaknya Marni jadi seperti ini. Jadi saya tahu bagaimana cara mengobatinya. Bapak saya itu menganut ilmu hitam, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sabar, Pak. Coba tolong pegangin mulutnya. Istighfar, Pak. Istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Ya Allah, Engkau telah melepaskan penderitaan bapakku. Ikhlasan kepergian Bapak, Mar. Lebih baik kita mendoakan semoga Pak Barna arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, mari kita tutup kembali kuburan Pak Barna dengan layak. Ayo, kita nggak perlu takut. Saudara-saudara sekalian, mari kita semua memaafkan kesalahan dan dosa-dosa Pak Barna dan berharap kejadian yang menimpa beliau bisa diambil hikmahnya. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tidak melakukan perbuatan syirik. Karena syirik adalah perbuatan dosa besar. Apalagi menjadi penganut ilmu hitam atau ilmu setan. Kalian semua pasti tahu, perbuatan tersebut sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik.